Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahmadisa Oktadila, saya sendiri, Siti Hawa Rahmasari Paneh, Muhammad Zauki Hafiz, dan Zulfahmi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Musaqah, Muzaro'ah, dan Mukhabarah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Pengertian musaqah. Secara bahasa, musaqah adalah bentuk masdar dari al-mufa'alah dari asal kata as-sakyu yang berarti penyiraman, pengairan. Sedangkan secara syara, musaqah adalah suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa pemasrahatan pepohonan kepada seseorang untuk ia sirami dan ia rawat, sedangkan hasil buahnya dibagi di antara mereka menjadi dua. Dasar hukum musaqah yang pertama berasal dari Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat kedua. Di sini Allah menyuruh kita untuk tolong-menolong. Dalam hal pertanian, tidak semuanya pemilik lahan mampu untuk mengelola lahannya tersebut, sedangkan orang yang mampu untuk mengelola lahan ataupun tanah belum tentu memiliki lahan. Jadi dari sinilah mereka dapat melakukan usaha bersama untuk mengelola pertanian tersebut. Dasar hukum yang kedua adalah al-hadis, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan kegiatan musaqah, yaitu dia menyerahkan pohon kurmanya untuk dirawat oleh orang lain dan ia mendapatkan buahnya. Dan dasar hukum yang ketiga adalah al-ijma'. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan tadi, para jumhur ulama sepakat bahwa musaqah itu diperbolehkan. Lanjut, yang terakhir adalah rukun dan syarat musaqah. Yang pertama adalah dua orang yang berakad atau al-aqidani, yang kedua objek musaqah, yang ketiga buah, 4 pekerjaan, dan yang terakhir, yang kelima adalah siwat. Dua orang yang berakad atau al-aqidani ini memiliki syarat harus balik dan berakal. Sedangkan objek musaqah disyaratkan pohon yang berbuah, tetapi juga diperbolehkan untuk pohon yang tidak berbuah karena sama-sama diperlukan untuk dirawat dan disirami. Sedangkan buahnya disyaratkan untuk menentukan buah ketika akad untuk kedua belah pihak. Yang keempat, pekerjaan. Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Dan yang sigot memiliki syarat bagi orang yang mampu untuk berbicara, qabul harus diucapkan, namun boleh juga tidak diucapkan hanya dengan cara melakukan pekerjaannya tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang muzara'ah. Pengertian muzara'ah. Muzara'ah yaitu kerjasama paruansa atau ladang seperdua, sepertiga, atau lebih antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Dasar hukum muzara'ah. Dalam membahas hukum al-muzara'ah, terjadi perbedaan pendapat. Para ulama dan Ja'far tidak mengakui keberadaan muzara'ah dan menganggapnya fasid. Menurut Asy-Syafi'iyah, haram hukumnya melakukan muzara'ah. Menurut mereka, objek akad dalam muzara'ah belum ada dan tidak jelas kadarnya. Karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada atau al-ma'dum dan tidak jelas atau al-jahalah ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula belum jelas. Jumhur ulama membolehkan akad al-muzara'ah, tetapi harus mengemukakan rukun dan syarat harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah. Hukum-hukum muzara'ah. Yang pertama ada masa muzara'ah harus ditentukan, misalnya 1 tahun. Bagaimana yang disepakati dari ukurannya harus diketahui, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempatnya, dan harus mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. Jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya, "Engkau berhak atas apa yang tumbuh di tempat ini dan tidak di tempat yang lainnya," maka hal ini tidak sah. Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi, hasilnya kemudian sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai dengan syarat pembagiannya, maka muzara'ah tidak sah. Yang kedua, jumhur ulama melarang penyewaan tanah dengan makanan. Karena itu artinya jual beli makanan dengan pembayaran tunda dan harga berbeda yang diharamkan agama.
Yang ketiga, bibit tanaman harus berasal dari pemilik tanah. Jika bibit tanaman itu dari penggarap tanah, itu namanya mukharabah. Tetapi ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Seperti perkataan Syekh Abdullah Adhim Al-Badawi, tidak mengapa benih berasal dari pemilik tanah atau dari penggarap tanah ataupun dari keduanya. Dalilnya berkata Imam Bukhari rahimullah, Umar memperkerjakan orang-orang, jika benih dari Umar maka bagiannya setengah, dan jika benih berasal dari mereka maka bagian mereka adalah seperti itu atau setengah. Dia juga berkata, telah berkata Hasan, tidak mengapa jika tanah itu milik salah satu dari keduanya, kemudian diusahakan bersama, maka apa yang keluar atau tumbuh untuk keduanya. Dan Az-Zuhri berpendapat demikian. Yang keempat, menyewakan tanah dengan kontan lebih baik daripada dengan akad muzaraah. Seorang muslim yang mempunyai kelebihan tanah akan memberi kepada saudaranya tanpa kompensasi apapun. Rukun-rukun dan syarat muzaraah. Yang pertama, rukun muzaraah menurut jumhur ulama adalah A. Pemilik tanah, B. Petani penggarap, C. Objek al-muzaraah, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani. Yang D. Ijab, yang E. qabul. Yang kedua, syarat muzaraah menurut jumhur ulama adalah A. Menyangkut orang-orang yang berakad, yaitu untuk menyangkut orang yang berakad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah balik dan berakal. Yang B. Menyangkut benih yang akan ditanam, yaitu untuk menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas sesuai dengan kebiasaan tanah itu dan akan menghasilkan. Yang C. Untuk menyangkut tanah pertanian, yaitu batas-batas tanah itu jelas, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap. Dan apabila pemilik tanah ikut mengelola pertanian itu, maka akad muzaraah tidak sah. Yang D. Untuk menyangkut hasil panen, yaitu pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, seperti 1 kintal untuk pekerja atau 1 karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu. Yang E. Untuk menyangkut jangka waktu, yaitu syarat untuk menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan akad sejak semula. Yang F. Untuk menyangkut objek akad, yaitu objek akad, jumhur yang membolehkan muzaraah mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah. Yang terakhir ada hikmah muzaraah. Hikmah yang tergandung dalam muzaraah adalah yang pertama, saling tolong-menolong atau ta'awun, di mana di antara pemilik tanah dengan petani penggarap saling menguntungkan. Yang kedua, tidak terjadi adanya kemubaziran, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan. Begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap. Yang ketiga, menimbulkan rasa keadilan dan keseimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfahmi dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengertian muhabarah. Muhabarah adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah. Pemilik menyerahkan tanah kepada penggarap. Benih dari penggarap hasil dibagi bersama sesuai dengan perjanjian. Menurut istilah, muhabarah memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang, dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak, sedangkan pengerjaan dan benihnya ditanggung pengelola. Menurut Hendi Suhendi, muhabarah yaitu mengerjakan
tanah atau menggarap ladang atau sawah dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja. Menurut Nawawi, muhabarah adalah mengerjakan atau menggarap ladang sawah dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja. Menurut Amir Saifuddin, muhabarah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dasar hukum muhabarah. Hukum melakukan muhabarah sendiri adalah boleh atau mubah, dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong, tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan. Syarat dan rukun dan syarat muhabarah. Adapun rukun dan syarat dari muhabarah yaitu: 1. Pemilik tanah, 2. Petani atau penggarap, 3. Objek muhabarah, 4. Ijab dan kabul, yang keduanya harus secara lisan. Dan syarat dari muhabarah yaitu: pemilik kebun dan penggarap harus orang yang balik dan berakal. Benih yang akan ditanam harus jelas dan juga menghasilkan. Lahan harus yang dapat menghasilkan, jelas batas-batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada si penggarap. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Muhammad Zauki Hafiz akan memaparkan materi bagian saya, yaitu pembagian hasil dalam mukhabarah. Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan kerjasamanya untuk mencari keuntungan yang akan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang dimana kedua belah pihak tersebut saling mengikat dalam suatu perjanjian. Bagi hasil menurut istilah adalah transaksi pengolahan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari bumi tersebut, yang artinya di mana pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami di suatu tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, seperempat, sepertiga, atau lebih dari atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, antara penggarap dengan pemiliknya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bahwasanya Arab senantiasa mengelola tanahnya secara muzaharah dengan metode pembagian hasil 1/3 × 2/3, 1/4 × 3/4, dan setengah banding setengah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen yaitu hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akadnya, karena hasil panen tersebut menjadi upah. Apabila hasil panen tersebut tidak ketahui, hal tersebut merusak akad serta tidak sah. Yang kedua, status dari hasil panen adalah milik bersama. Yang ketiga, pembagian hasil panen harus ditentuhi kadarnya. Hal yang menyebabkan akad mukhabarah berakhir. Beberapa hal yang menyebabkan mukhabarah akan berakhir apabila yang pertama, kematian salah satu pihak yang mengadakan akad. Yang kedua, atas permintaan salah satu pihak sebelum hasil panen dengan alasan yang dapat dimaklumi. Yang ketiga, jangka waktu yang ditentukan telah habis. Apabila jangka waktu yang ditentukan telah habis, sedangkan hasil pertanian belum bisa dipanen, maka akad itu dibatalkan karena tunggu hasil panen tersebut atau hasil pertanian tersebut dipanen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, berakhirnya usaha pertanian dengan panen.
Yang kelima, pihak pekerja jelas-jelas tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya. Hikmah yang terkandung dalam mukhabarah yaitu saling tolong-menolong, di mana antara pemilik dan penggarap saling diuntungkan. Yang kedua, tidak terjadi adanya kemubaziran baik tanah maupun ternak. Yang ketiga, menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keutamaan atau ketentuan mukhabarah. Ada beberapa keutamaan atau ketentuan yang perlu diperhatikan dalam akad mukhabarah. Antara lain, yang pertama, para akad adalah mereka yang sudah cukup dewasa ataupun balik. Yang kedua, usahakan penggarap adalah seagama ataupun seakidah dengan kita. Yang ketiga, tanah garapan betul-betul harus mampu menghasilkan atau menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang keempat, akad mukhabarah harus jelas, tidak ada keraguan atau kecurangan dalam akadnya. Jika perlu pun harus ditulis atau dicatat supaya menghindari kelupaan, terutama kelupaan di batas waktu dan jenis benih yang ditanam. Yang kelima, kesepakatan penggunaan alat kerja, yaitu menggunakan alat tradisional dan alat modern. Kenapa disepakati? Karena pengeluarannya sangat berbeda antara alat modern dengan alat tradisional. Yang keenam, dengan adanya praktek mukhabarah, kedua belah pihak itu sama-sama memiliki keuntungan. Pihak si pemilik berkeuntungan karena lahannya itu ada yang digarapi oleh seseorang, dan si penggarap berkeuntungan bisa menyetarai atau mencukupi kebutuhannya. Yang ketujuh, akad dalam mukhabarah ini diperbolehkan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang dimana artinya sesungguhnya Nabi telah menyerahkan tanah kepada penduduk Khabair dan ditanami serta dipelihara dengan perjanjian bahwa mereka akan diberi sebagian dari hasilnya. Dari pemaparan saya, mungkin menurut saya cukup jelas. Jika ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Saya buka sesi bertanya, dan untuk para teman-teman, berikan kami renggang waktu untuk menjawab dari teman-teman penanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.